Halo, kami dari kelompok 12 perwakilan kelas LA83 Operating System akan menjelaskan tentang topik AOL kami, yaitu tentang Arch Linux. Tujuan pembelajaran dari topik ini adalah yang pertama, memahami konsep Arch Linux. 2. Mempersiapkan instalasi Arch Linux. 3. Menginstal dan mengkonfigurasi Arch Linux. Introduction to Linux. Sebelum Linux, ada Unix, yang pertama kali dikembangkan di Bell Labs oleh AT&T pada tahun 1969 setelah Project Multics gagal memenuhi ekspektasi. Ken Thompson dan Dennis Ritchie menciptakan Unix sebagai sistem operasi yang lebih sederhana dan modular, dengan filosofi bahwa setiap program harus melakukan satu tugas dengan baik dan dapat dikombinasikan dengan program lain. Lalu, pada tahun 1991, Linus Torvalds terinspirasi oleh Unix, mulai mengembangkan Linux. Dengan model open source, Linux berkembang pesat dan menjadi salah satu sistem OS paling banyak digunakan di berbagai platform, serta mengundang komunitas untuk berkontribusi dalam kembangannya. Linux mengadopsi konsep open source, di mana source code dapat diakses, dimodifikasi, dan didistribusikan oleh siapa saja. Konsep ini dikembangkan oleh Free Software Foundation dan diperkuat oleh GNU General Public License, yang memastikan software tetap bebas dan terbuka. Dibandingkan dengan model software development yang tertutup, yang dikendalikan oleh satu perusahaan, Linux dan software open source berkembang secara kolaboratif oleh komunitas global, menghasilkan sistem yang lebih transparan, aman, dan inovatif. Linux memiliki banyak distribusi atau yang bisa disebut distro, yang merupakan kumpulan perangkat lunak berbasis kernel Linux dengan berbagai fitur tambahan. Distro yang paling populer diantaranya ada Ubuntu, yang cocok untuk pemula, lalu ada Fedora, yang sering mendapatkan update terbaru, lalu ada Arch Linux, yang minimalis dan dapat disesuaikan dengan sepenuhnya. Lalu ada Debian, yang sifatnya stabil dan banyak digunakan untuk server. Lalu alasan apa kita menggunakan Linux? Linux digunakan di berbagai bidang, dari server, superkomputer, hingga perangkat mobile seperti Android. Dengan komunitas yang terus berkembang, Linux tetap menjadi salah satu sistem OS yang paling berpengaruh di dunia teknologi. Overview of Arch Linux. Arch Linux, yang dikembangkan oleh Jude Vinet pada tahun 2002, adalah distribusi Linux minimalis yang dirancang khusus untuk arsitektur x86-64 dengan model rolling release, yang artinya sistem ini selalu diupdate secara kontinu tanpa perlu install ulang versi baru. Nama Arch mencerminkan filosofi utama distribusi ini, yaitu memberikan kebebasan dan kontrol penuh kepada user untuk mengelola dan menyesuaikan OS sesuai dengan kebutuhan mereka. Instalasi awal Arch Linux sangat ringan dan minimalis, hanya menyediakan komponen dasar agar sistem dapat berjalan. Proses install dilakukan sepenuhnya melalui CLI atau command line tanpa GUI atau antarmuka grafis, sehingga mendorong pengguna untuk memahami dan mengkonfigurasi sistem dari nol, mulai dari pengaturan partisi hingga memilih lingkungan desktop. Pendekatan ini sejalan dengan filosofi KISS, atau yang bisa disebut dengan Keep It Simple Stupid, yang menekankan kesederhanaan dan transparansi tanpa menyembunyikan kompleksitas dari pengguna. Manajemen paket di Arch Linux menggunakan Pacman, sebuah alat yang cepat dan efisien untuk menginstal, menghapus, dan memperbarui paket perangkat lunak. Selain repositori resmi, Arch juga memiliki Arch User Repository atau AUR, repositori komunitas yang menyediakan ribuan paket tambahan yang tidak tersedia secara resmi, sehingga memperluas fleksibilitas dan pilihan perangkat lunak bagi pengguna. Arch menggunakan sistem D sebagai init system dan selalu menyediakan kernel Linux versi terbaru, menjamin sistem yang ramping, efisien, dan selalu mutakhir. Dengan struktur repositori yang modular dan model rolling release, pengguna tidak perlu melakukan install ulang untuk upgrade besar, karena update dilakukan secara terus-menerus. Lebih dari sekedar distribusi Linux, Arch Linux merupakan sebuah pendekatan mendalam terhadap kustomisasi dan kontrol penuh atas sistem, diperkuat dengan dokumentasi lengkap melalui Arch Wiki yang menjadi referensi utama. Arch sangat ideal bagi pengguna tingkat lanjut yang ingin tidak hanya menggunakan Linux, tetapi juga memahami cara kerjanya secara menyeluruh. Arch Linux memiliki 5 prinsip. Yang pertama adalah simplicity.
Konfigurasi sistem dilakukan langsung oleh user melalui terminal tanpa alat bantu GUI. Yang kedua ada pragmatism. Keputusan desain didasarkan pada analisis teknis daripada ideologi. Lalu ada modernity, melakukan sistem rolling release untuk selalu menyediakan software terbaru. Yang keempat ada user centrality, yang dokumentasi didesain oleh komunitas yang ekstensif dan forum pengguna yang aktif. Lalu yang terakhir ada versatility, yaitu Arch Linux dapat disesuaikan oleh berbagai kebutuhan, mulai dari desktop hingga server. Arch Linux memiliki banyak kelebihan, tapi untuk menghemat waktu, kami akan memberikan 5 contoh saja. Yang pertama, ada kontrol penuh dan kustomisasi maksimal. Arch Linux memberikan kebebasan total bagi pengguna untuk membangun sistem dari nol, karena instalasi minimalis dan tanpa GUI installer. Pengguna dapat memilih setiap komponen. Yang kedua ada rolling release model. Sistem rolling release Arch memungkinkan pembaruan software dilakukan secara kontinu dan cepat. Yang ketiga ada dokumentasi ArchWiki yang sangat lengkap. ArchWiki adalah salah satu dokumentasi paling lengkap dan terperinci di dunia Linux. Ini mencakup panduan seperti instalasi, konfigurasi, troubleshooting, dan serta tips dan trik lainnya. Yang keempat ada sistem D dan kernel terbaru. Arch menggunakan sistem D sebagai init system yang modern dan mengelola proses, layanan, dan boot dengan efisien. Yang terakhir ada Pacman sebagai package manager yang efisien. Pacman adalah package manager yang kuat, cepat, dan mampu menangani dependensi dengan baik. Paket-paket dalam format tar.z standar memungkinkan kompresi dan ekstraksi cepat. Pacman juga memudahkan rollback paket jika terjadi masalah. Di mana ada kelebihan, pasti akan juga ada kekurangan. Arch Linux juga memiliki banyak kekurangan, tapi kami akan mengambil 5 contoh saja. Yang pertama ada proses instalasi yang kompleks dan manual. Arch Linux tidak menyediakan installer berbasis GUI. Instalasi dilakukan sepenuhnya lewat command line dan memerlukan pemahaman tentang partisi, sistem file, chroot, konfigurasi bootloader, dan network. Hal ini menyulitkan pemula dan membutuhkan waktu serta kesabaran untuk menyelesaikan instalasi. Yang kedua ada kurva belajar yang curam. Karena tidak ada konfigurasi otomatis atau wizard, pengguna harus memahami cara kerja Linux secara menyeluruh, dari manajemen paket, sistem D, network setup, hingga konfigurasi SORC atau WLAN. Yang ketiga ada perawatan sistem yang lebih intensif. Karena sistem harus terus-menerus diperbarui dan dikonfigurasi secara manual, pengguna Arch perlu rutin melakukan maintenance seperti membersihkan cache paket, memantau kompatibilitas paket, dan mengelola konfigurasi yang bisa berubah setelah update besar. Yang keempat ada potensi ketidakstabilan karena rolling release. Update yang cepat dan sering membuat Arch berpotensi mengalami bug atau ketidakcocokan setelah update. Contohnya, update kernel atau library penting terkadang dapat menyebabkan sistem tidak stabil atau aplikasi gagal berjalan. Lalu yang terakhir ada masalah dependensi dan konflik paket. Walau Pacman efisien, update cepat terkadang memunculkan masalah dependensi dan konflik antara paket-paket, terutama jika pengguna menggabungkan paket dari repositori resmi dan AUR. Lalu yang terakhir ada pembahasan tentang ArchWiki. ArchWiki adalah sumber utama informasi bagi pengguna Arch Linux. Dokumentasi ini dikelola oleh komunitas dan mencakup hampir semua aspek penggunaan Arch Linux, mulai dari instalasi hingga konfigurasi tingkat lanjut. Bagi siapa saja yang ingin menggunakan Arch Linux, memahami dan membaca dokumentasi di ArchWiki adalah keterampilan yang sangat penting. Panduan instalasi, troubleshooting, dan best practices tersedia secara lengkap di dalamnya. Selain itu, berdasarkan data statistik yang disediakan oleh ArchWiki, dokumentasi ini terus diperbarui secara aktif, dengan edit paling lama berasal dari tahun 2006. Hal ini menunjukkan bahwa ArchWiki adalah sumber yang selalu relevan dan dapat diandalkan bagi pengguna Arch Linux dan berbagai tingkat keahlian. Preparing for installation. Untuk project AOL ini, kita akan menggunakan sebuah virtual machine untuk menginstal OS-nya. Virtual machine atau VM adalah sistem komputer virtual yang berjalan di atas hardware melalui perantara yang disebut dengan hypervisor. VM memungkinkan satu komputer fisik, disebut host, untuk menjalankan beberapa OS dan aplikasi secara terpisah. Seolah-olah mereka berada di mesin yang berbeda, disebut juga dengan guest. Hypervisor dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada Type 1 atau bare metal yang berjalan langsung di atas hardware tanpa sistem operasi. Digunakan di pusat data karena kinerjanya tinggi. Yang kedua ada Type 2 atau hosted
Berjalan di atas sistem operasi seperti aplikasi biasa, cocok untuk keperluan pribadi di desktop atau laptop. Virtual machine yang akan kita gunakan untuk project ini adalah VMware. VMware adalah perusahaan serta produk teknologi yang terkenal dengan software kelas enterprise di bidang virtualisasi. Perusahaan ini pertama kali merilis produknya pada tahun 1999 dan sejak itu menjadi pionir dalam industri virtualisasi. VMware Inc. kemudian diakuisisi oleh EMC Corporation pada tahun 2004 menjadi bagian dari Dell Technologies dan akhirnya diakuisisi oleh Broadcom pada tahun 2023. VMware menawarkan berbagai produk dengan model lisensi gratis maupun berbayar, di mana versi gratis biasanya memiliki fitur terbatas dibandingkan dengan versi enterprise yang lengkap dan didukung secara profesional. Lalu kenapa kita menggunakan VMware? VMware yang pertama itu adalah paling populer di antara berbagai macam virtual machine lainnya. Dia itu mendukung berbagai macam OS, baik itu Windows, Linux, maupun macOS. Lalu fitur canggih seperti snapshot, live migration melalui vMotion, dan resource management. Lalu ekosistem produk yang kuat, seperti vCenter, vSphere, NSX, dan lain-lain. Lalu dukungan vendor, dokumentasi lengkap, serta sertifikasi resmi semakin memperkuat posisinya sebagai solusi virtualisasi andalan. Selain itu, VMware vSphere atau SXE adalah hypervisor paling populer di dunia enterprise, digunakan oleh lebih dari 70% perusahaan Fortune 500. VMware Workstation dan Fusion sering digunakan oleh developer, peneliti, dan administrator sistem untuk pengujian multi-OS di satu perangkat. Yang terakhir, VMware juga menjadi bagian penting dalam solusi virtualisasi cloud, seperti VMware Cloud on AWS yang digunakan oleh banyak perusahaan besar dalam hybrid cloud. Meskipun populer, VMware juga memiliki banyak kelemahan yang noticeable. Yang pertama ada lisensi VMware cukup mahal, terutama untuk fitur enterprise. Dan integrasi erat dalam ekosistemnya membuat migrasi ke platform lain menjadi sulit dan mahal. Lalu ada VMware membutuhkan sumber daya hardware yang cukup besar untuk menjalankan fitur canggihnya, serta memerlukan keahlian khusus untuk konfigurasi dan pengelolaan agar sistem tetap optimal. Yang terakhir ada pengelolaan VMware memerlukan pengetahuan teknis mendalam dan pengalaman, sehingga tidak ramah bagi pengguna pemula dan membutuhkan pelatihan khusus untuk administrasi yang efektif. Setelah kita menyiapkan virtual machine-nya, kita akan menyiapkan Arch-nya juga. Sebelum menginstal Arch Linux, unduh ISO terbaru dari situs resminya dan buat media bootable menggunakan USB atau DVD dengan Rufus, Balena Etcher, atau DD. Jika menggunakan sebuah virtual machine, cukup mount ISO sebagai drive optik. Pastikan pengaturan BIOS atau UEFI sesuai dengan sistem yang digunakan. Dan jika memakai UEFI, buat partisi EFI System Partition atau ESP. Selain itu, pastikan perangkat memiliki koneksi internet yang stabil untuk mengunduh paket instalasi dari repositori Arch Linux. Untuk detail minimum spesifikasinya ada arsitektur minimal adalah x86-64, RAM minimum adalah 520 MB, penyimpanan minimum 2 GB, mode boot yaitu adalah BIOS atau Legacy, BIOS Legacy atau UEFI. Lalu ada prosesor minimal 1 core. Selanjutnya adalah proses instalasi Arch Linux yang nantinya akan dilakukan oleh rekan saya. Untuk bagian sebelumnya, mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana sih cara menginstal Arch Linux di dalam virtual machine yaitu VMware. Nah, pertama kita buka dulu di browser Arch Linux, lalu kita pilih download. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini di antara banyak pilihan ini kita pilih yang worldwide. Kita pilih yang GeoMirror. Di sini kita install aja yang versi terbaru. Cuma karena saya sudah install, jadi kita langsung aja masuk ke VMware Workstation Pro-nya. Nah, di sini kita langsung aja create new virtual machine. Kita next. Pilih installer with this image. Terus kita pilih file yang udah tadi kita download. Next lagi. Operating system kita pilih Linux. Versinya kita pakai yang 5. Yang 6 juga bisa sebenarnya.
Ini namanya Arch Linux saja. Next lagi, untuk maksimum disknya kita pakai 20 GB. Store virtual disknya kita pakai single. Nah, kita custom dulu hardwarenya, biar kita pakai memorinya itu 2 GB. Close, lalu kita finish. Kalau udah, kita langsung aja nyalain virtual machine-nya. Oke. Kita tunggu dulu sampai dia nyala. Di sini kita pilih yang paling atas. Kita tunggu lagi. Nah, kalau udah, kita langsung aja di sini ketik Arch Linux, Arch install. Kita ketik di sini Arch install. Lalu kita tunggu lagi. Kalau udah, kita lanjut masuk ke settingan untuk sebelum instalasi Arch Linux-nya. Untuk bahasa kita gunakan bahasa Inggris. Untuk lokal kita gunakan default. Nah, untuk mirror kita pilih negaranya Indonesia. Terus kita back. Untuk disk configuration kita pilih use best effort default partition layout. Udah, kita back. Untuk swapnya kita enable. Bootloadernya default group. Hostname-nya default juga Arch Linux. Untuk password kita bikin yang simple aja 1 2 3 4. Untuk user akun kita buat add user. Passwordnya juga sama 1 2 3 4. Confirm and exit. Lanjut ke profile, kita pilih type, kita pilih desktop, terus ini bisa pilih Genome atau KDE, tapi di sini saya pilih Genome. Kita back. Untuk audio kita pakai Pipewire. Untuk kernel kita default aja Linux. Untuk network configuration kita pakai use network manager. Untuk additional package kita cari Firefox di bawah. Ini dia Firefox. Time zone kita juga default UTC. NTP nya kita enable. Nah, kalau udah, kita pastiin dulu semuanya udah. Terus kita langsung install aja. Di sini kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Di sini kita klik yes. Lalu ketik exit. Di sini kita ketik reboot. Lalu kita tunggu lagi sampai selesai.
kita klik logo user yang tadi kita buat, masukkan password yang tadi sudah kita buat juga, 1 2 3 4, klik enter. Karena sudah selesai semua, di sini kita bisa mengoperasikannya seperti sistem operasi pada umumnya. Terdapat show app, beberapa aplikasi, dan ya, kita sudah berhasil menginstal Arch Linux di dalam VMware. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.